Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isunja Audiova Levi, NPM 19751031, kelas Agribisnis 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolerasi dan regresi. Regresi merupakan suatu teknik statistika yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan fungsional antara suatu variabel tak bebas dengan satu atau beberapa variabel bebas. Regresi itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya kolerasi antar variabel. Dan hampir semua kejadian, baik kejadian ekonomi maupun kejadian sosial lainnya, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kejadian-kejadian tersebut dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai X dan Y. Tiap-tiap variabel tersebut disebut dengan variabel bebas atau independen, dan tidak bebas yaitu dependen. Variabel bebas atau dependen yaitu variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan X. Sedangkan variabel tak bebas yaitu variabel yang nilainya tergantung pada variabel lainnya, biasanya disimbolkan dengan Y. Analisis regresi yaitu metode analisis data yang menggambarkan hubungan fungsional antara variabel respon dengan satu atau beberapa variabel prediktor. Misalnya itu X adalah variabel prediktor dan Y sebagai variabel respon untuk data N pengamatan berpasangan. Yang selanjutnya yaitu analisis linear, regresi linear sederhana. Dalam analisis regresi linear sederhana, ditentukan persamaan yang menghubungkan dua variabel yang dapat dinyatakan sebagai bentuk persamaan pangkat satu atau persamaan linear atau persamaan garis lurus, yang dimana dijelaskan oleh satu variabel bebas. Persamaan umum garis regresi untuk regresi linear sederhana adalah YI sama dengan theta plus beta. Yang selanjutnya itu asumsi analisis linear. Agar mampu memiliki kesimpulan yang benar tentang parameter theta dan beta, pemenuhan asumsi-asumsi metode model regresi yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu nilai EI adalah bebas satu dengan yang lain atau kolerasi. Untuk asumsi pertama yaitu menyatakan independen, artinya EI merupakan variabel dengan nilai tengah 0. Yang selanjutnya yaitu nilai tengah dari Y adalah fungsi linear dari YX, yaitu jika dihubungkan titik-titik dari nilai tengah yang berbeda, maka akan diperoleh garis lurus. Untuk asumsi kedua ini yaitu garis linear, yang artinya itu X mempunyai hubungan linear dengan Y. Yang ketiga yaitu ragam galat homogen, yaitu sama antara galat ke I dan galat ke J. Secara matematis ditulis variabel EI. Yang ketiga ini menyatakan varian Y adalah sama untuk setiap kombinasi tetap X. Yang selanjutnya yaitu ragam galat menyebar normal dengan rata-rata 0 dan satu ragam tertentu. Asumsi keempat ini menyatakan untuk sembarang kombinasi tetap dari variabel bebas X, variabel tak bebas Y yang berdistribusi normal atau yang biasa disebut asumsi kenormalan, yaitu kita menggunakan uji heterokedasitas, yaitu variansi dari galat model regresi tidak konstan atau variasi antar galat yang satu dengan galat yang lain berbeda. Yang selanjutnya itu kita menggunakan uji normalitas. Uji normalitas ini berguna pada tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal akan digunakan statistik parametrik, dan jika data tidak normal menggunakan statistik non parametrik. Yaitu ujinya itu menggunakan hipotesis HO, yaitu data residual berdistribusi normal, dan HI data residual tidak berdistribusi normal. Konsepnya itu
membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Yang selanjutnya itu metode kuadrat kecil. Metode kuadrat kecil ini salah satu metode pendugaan parameter yang terbaik karena sifatnya tak bias dan efisien. Yang selanjutnya yaitu kolerasi. Kolerasi itu ada 3 macam bentuk hubungan antar variabel, yaitu hubungan simetris, hubungan sebab akibat atau kausal, dan hubungan interaktif atau saling mempengaruhi. Untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung kolerasi antar variabel yang dicari hubungannya. Kolerasi itu juga merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara variabel atau lebih, yang artinya itu dia tuh hubungannya itu positif dan negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam berdasarkan koefisien kolerasi. Hubungan variabel atau lebih dinyatakan positif tuh bila nilainya itu ditingkatkan, maka akan meningkat variabel yang lain, dan sebaliknya jika dia itu variabel diturunkan maka akan menurunkan variabel yang lain. Contohnya itu hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan lari. Hal ini berarti semakin tinggi badan orang, maka akan semakin cepat larinya, dan semakin pendek orang, maka akan semakin lambat larinya. Hubungan tersebut itu lebih dinyatakan negatif bila nilainya satu dengan variabel. Yang selanjutnya, kolerasi ganda. Kolerasi ganda itu merupakan angka yang menunjukkan arah yang dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersamaan atau lebih dengan variabel lain. Yang A itu kolerasi ganda dua variabel independen dan satu dependen. XI sama dengan kepemimpinan, X2 sama dengan tata ruang kantor, dan Y sama dengan kepuasan kerja, R sama dengan kolerasi ganda. Yang B yaitu kolerasi ganda tiga variabel independen, satu dependen. XI sama dengan kesejahteraan pegawai, X2 hubungan dengan kepemimpinan, X3 pengawasan, dan Y efektivitas kerja. Kolerasi ganda merupakan hubungan secara bersama-sama antar variabel kepemimpinan dan tata ruang kantor dengan kepuasan kerja pegawai. Pada bagian itu dikemukakan bahwa rumus kolerasi ganda atau R untuk dua variabel dependen dan satu dependen. Contohnya itu misalnya pada suatu penelitian yang berjudul kepemimpinan dan tata ruang kantor dalam kaitannya dengan kepuasan kerja pegawai di lembaga A. Yang selanjutnya ini contohnya. Dan selanjutnya yaitu kolerasi parsial. Kolerasi parsial digunakan untuk menganalisis penelitian yang bermaksud untuk mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antar variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya itu tetap atau dikendalikan. Parsial itu merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel tersebut. Contohnya, ini ada contohnya. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.